Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Yuk, gas! Bab 2251 sampai bab 2255. Ketika Liu Jiahui melihat Hong Yuanshan mulai bertingkah seperti gangster, dia tahu bahwa tidak mungkin lagi bertukar pikiran dengannya tentang masalah ini. Jadi, ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang dan dia bertanya, "Tuan Hong, bagaimana Anda ingin menyelesaikan masalah ini? Beri saya penjelasan langsung." Hong Yuanshan memandang Liu Jiahui, lalu menatap Liu Manqiong dengan dingin. Dia mendengus dan berkata, "Tuan Liu, jangan katakan bahwa saya tidak cukup menarik. Saya tahu bahwa putri Anda tidak menyakiti anggota Hongmen saya, dia juga tidak menyakiti cucu baptis saya. Jadi Anda hanya perlu membayar 10 juta dolar AS. Anda dapat membawanya pergi." 10 juta dolar AS, Liu Jiahui sepertinya telah diinjak, dan berseru, "Apakah Anda melakukan kesalahan, Tuan Hong? Anda sendiri yang mengatakannya. Putriku, kamu belum melakukan apapun, dan kamu masih ingin mengambil 10 juta dolar AS tanpa melakukan apapun. Kamu terlalu berani." Hong Yuanshan mencibir, "Apa, itu hanya 10 juta, tetapi seharusnya tidak ada apa-apanya Anda, Tuan Liu, kan? Tapi sebaliknya bagi saya, Hong Yuanshan, ada ribuan orang di Hongmen saya yang menunggu makanan. Jika mereka tidak punya uang, mereka hanya bisa turun ke jalan untuk mengemis makanan. Jika mereka tidak punya uang, mereka hanya bisa melakukan beberapa pekerjaan. Hal-hal yang orang seperti Anda tidak ingin mereka lakukan. Apakah Anda pikir Anda hanya perlu memberikan penjelasan kepada saya? Anda harus memberikan penjelasan kepada saya seluruh orang Hongmen, seorang lelaki tua seperti Hong Yuanshan telah menguasai cara mengancam orang lain. Liu Jiahui juga tidak bodoh. Arti kata-kata Hong Yuanshan tidak lebih dari mengancam orang-orang Hongmen. Meskipun dia kaya dan berkuasa, semakin kaya dan berkuasa orang seperti dia, semakin takut mereka terhadap orang-orang yang menginginkan uang daripada nyawanya. Sekarang putrinya telah memberi alasan kepada Hong Yuanshan untuk meminta uang. Dia mungkin tidak dapat membawanya pergi dengan lancar kecuali dia menumpahkan darah. Jadi, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan Hong, saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. 10 juta dolar AS terlalu banyak. Jika saya membayar 2 juta, masalah ini akan dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi. Apa yang harus dilakukan, menurut Anda?" 2 juta, Hong Yuanshan berkata dengan nada menghina, "Anda mengirim pengemis pergi. Apakah saya, Hong Yuanshan, memiliki kata pengemis tertulis di wajah saya?" Liu Jiahui duduk di sebelah Liu Manqiong dan berkata, "2 juta dolar jika masih tidak berhasil, maka saya akan membiarkan Anda, Tuan Hong, menanganinya hari ini. Anda dapat melakukan apapun yang Anda ingin lakukan untuk menghilangkan kebencian Anda. Saya bisa melakukannya." Meskipun Liu Jiahui biasanya tersenyum ceria, dia juga memiliki gaya jalanan yang kuat di hatinya. Dia tahu betul bahwa jika dia dimanfaatkan di depan Hong Yuanshan hari ini, Hong Yuanshan akan menggunakan dia sebagai mesin uang di masa depan. "Saya pasti akan mengeluarkan sedikit darah hari ini, tetapi saya tidak boleh membuatnya 100% puas. Saya harus memberitahu dia bahwa saya juga pemarah." Hong Yuanshan benar-benar tidak menyangka Liu Jiahui, seorang miliarder, akan bermain-main dengannya. Dia sekarang tampak seperti babi mati yang tidak takut air mendidih, yang langsung membuat Hong Yuanshan merasa sedikit kesusahan. Meskipun dia adalah pemimpin Hongmen, dia tidak berani melakukan apapun secara terang-terangan terhadap Liu Jiahui. Lagi pula, setelah keluarga Li pergi ke Inggris untuk berkembang, orang terkaya di Pulau Hong Kong hampir adalah Liu Jiahui. Jika Anda benar-benar melakukan apa yang Anda lakukan terhadap Liu Jiahui hari ini, seluruh Pulau Hong Kong akan mengetahuinya besok, dan Anda pasti akan dikritik secara lisan dan tertulis. Polisi Pulau Hong Kong pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun di bawah tekanan. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak berani melakukan apapun pada Liu Jiahui. Jadi, ekspresinya sedikit melembut, dan dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Liu benar-benar berani, saya sangat menghargainya." Liu Jiahui mendengus dan berkata, "Tuan Hong, apakah Anda bisa melakukannya atau tidak?
tolong beri saya sepatah kata pun. Hong Yuanshan dia mengangguk dan berkata, Tuan Liu, saya tahu saya tidak membocorkan rahasia. Masalah hari ini adalah 5 juta dolar AS. Liu Jiahui mengerutkan kening, lalu menunjuk ke arah Liu Manqiong dan Ye Chen, dan berkata dengan lantang, 5 juta dolar AS baik-baik saja, tetapi saya harus mengambil keduanya. Hong Yuanshan tertawa terbahak-bahak, haha. Tuan Liu, Anda mungkin tidak memahami situasinya. Alasan mengapa saya meminta Anda datang adalah untuk menyelesaikan masalah putri Anda. Alasan mengapa saya membiarkan Anda menyelesaikan masalah putri Anda adalah karena putri Anda bukanlah pelaku utama dalam masalah ini. Jadi demi Anda, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Ye Chen, berkata dengan dingin, adapun anak ini, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu bayarkan hari ini, kamu tidak dapat membawanya pergi karena aku menginginkan nyawanya. Liu Jiahui melihat milik Hong Yuanshan ekspresi membunuh, dan kulit kepalanya tidak bisa menahan rasa mati rasa. Dia bisa melihat bahwa Hong Yuanshan sangat menginginkan nyawa Ye Chen. Namun, jika Ye Chen benar-benar memiliki masalah di Pulau Hong Kong, maka kerjasamanya dengan East Shipping mungkin akan terhenti selamanya. Jadi, dia segera berkata kepada Hong Yuanshan, Tuan Hong, saya, Liu Jiahui, datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah Anda sepenuhnya. Beritahu saya harganya dan berapa biayanya agar saya dapat mengambil keduanya. Ayolah, hal terburuk yang bisa saya lakukan adalah memberi Anda lebih banyak uang. Alis Hong Yuanshan berkerut dan dia berkata dengan dingin, ini bukan lagi masalah uang. Dia menculik cucu saya, Hong Yuanshan, dan baru saja mengucapkan kata-kata arogan kepada saya. Saya jika Anda membiarkan dia pergi, bagaimana saya bisa keluar di masa depan? Liu Jiahui menyadari keseriusan masalah dan berkata dengan cepat, Tuan Hong, Xiao Ye adalah seorang pemula di sini. Dia tidak akrab dengan situasi di Hong Pulau Kong dan mungkin sedikit berkonflik dengan Anda. Saya akan menggantikannya. Saya minta maaf kepada Anda, dan saya juga meminta Anda untuk melihat wajah saya dan melepaskannya. Paling buruk, saya akan menambahkan lebih banyak uang, hingga 10 juta. Hong Yuanshan telah bernegosiasi dengan Zhong Yunqiu sebesar 60 juta dolar AS selama 3 tahun. Bagaimana Liu Jiahui bisa terkesan dengan hanya 10 juta Liu Jiahui dengan kondisi seperti itu? Terlebih lagi, melepaskan Liu Manqiong tidak ada ruginya baginya. Sebaliknya, jika dia, sebagai pemimpin Hongmen, bermasalah dengan Liu Manqiong, seorang gadis, besok seluruh pulau Hong Kong akan membenci perbuatannya. Oleh karena itu, Liu Jiahui membayar beberapa juta dolar untuk menebus Liu Manqiong. Ini adalah rejeki nomplok baginya. Setidaknya dia bisa membeli beberapa Rolls-Royce, jadi mengapa tidak melakukannya? Namun, jika dia membiarkan Ye Chen pergi hari ini, jika kabar menyebar, dia benar-benar tidak akan bisa bertahan. Jadi, dia memandang Liu Jiahui dan berkata dengan dingin, Tuan Liu, saya memberi Anda banyak muka dengan meminta Anda membawa putri Anda pergi dengan 5 juta dolar AS. Jika Anda berakal sehat, tulis saja cek seharga 5 juta dolar AS. Segera bawa putri Anda pergi dari sini. Jika Anda bodoh, jangan salahkan saya karena berubah pikiran. Liu Jiahui juga menyadari bahwa Hong Yuanshan pasti tidak akan setuju untuk melepaskan Ye Chen, dan dia mungkin tidak bisa menyelamatkannya jika dia mau. Saat itu, jika Ye Chen mati di tangan Hong Yuanshan, kerjasamanya dengan East Shipping pasti akan sia-sia. Jadi untuk saat ini, dia tidak perlu tinggal di sini dan mempertaruhkan keselamatan dirinya dan putrinya. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Hong Yuanshan, Oke, 5 juta adalah 5 juta, saya akan menulis cek kepada Anda sekarang, begitu. Liu Manqiong mendengar ini. Dia tahu bahwa ayahnya telah menyerah, Ye Chen. Jadi dia tidak menyerah pada Ye Chen, dan berkata tanpa ragu-ragu, jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi sendiri. Aku ingin tinggal di sini bersama Ye Chen. Kata-kata Liu Manqiong membuat Liu Jiahui tercengang. Dia bertanya tanpa sadar, apakah kamu gila? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu hanya akan mati jika kamu tinggal di sini? Saya tidak peduli,
Liu Manqiong berkata dengan ekspresi tegas. Apakah kamu tinggal atau pergi? Apakah kamu hidup atau mati? Aku akan mengikutimu. Ye Chen bersama. Liu Jiahui menjadi cemas dan berseru. Manqiong, sekarang bukan waktunya untuk berbicara tentang kesetiaan. Sekarang lebih baik satu orang pergi daripada mereka berdua untuk mati bersama. Mata Liu Manqiong tegas dan dia berkata tanpa ragu. Tidak perlu membujukku, kamu bisa pergi sendiri. Liu Jiahui menghentakkan kakinya dengan marah. Kamu sangat pintar, kamu bisa, aku tidak melakukan apapun jika kamu tetap di sini. Liu Manqiong berkata dengan dingin. Aku berkata, aku tidak peduli, aku hanya ingin tinggal bersama Ye Chen. Lakukan, Liu Jiahui mengertakkan gigi, mengeluarkan buku ceknya dan terus menulis di atasnya. Sambil mengertakkan gigi dan berkata, dulu, semuanya terserah padamu. Tapi hari ini pasti tidak mungkin. Setelah itu, dia merobek cek tertulis itu, menamparnya di depan Hong Yuanshan, dan berkata dengan dingin, ini cek sebesar 5 juta dolar AS, saya akan membawa putri saya keluar dari sini. Hong Yuanshan mengambil cek itu dan melihatnya. Setelah memastikan bahwa itu benar, dia memasukkan cek itu ke dalam sakunya dan berkata dengan tenang, cepat pergi, kesabaran saya hampir habis. Liu Jiahui tidak berani menunda, mengulurkan tangan dan meraih lengan Liu Manqiong, dan berkata dengan keras, ikuti saya sekarang, saya akan kembali. Aku tidak akan pergi. Liu Manqiong tiba-tiba menjadi cemas. Saat mencoba yang terbaik untuk melawan Liu Jiahui, dia tanpa sadar meraih tangan Ye Chen, dan matanya tidak bisa lagi menahan air mata yang dia keluarkan. Ye Chen tidak tahan, jadi dia berkata, Nona Liu, jangan khawatirkan saya, kembalilah bersama Tuan Liu. Saya bisa menangani sisa adegan kecil ini sendiri. Liu Manqiong tidak tahu apa yang dikatakan Ye Chen. Dari lubuk hatinya, dia mengira Ye Chen sedang mencoba membujuknya untuk pergi. Jadi dia segera menangis dan berkata, aku tidak akan pergi. Aku ingin bersamamu, Ye Chen berkata dengan sangat serius, Nona Liu, tidak akan terjadi apa-apa pada saya. Anda kembalilah dengan Tuan Liu dulu, saya akan sampai di sana dalam 20 menit. Liu Manqiong menggelengkan kepalanya dengan putus asa, karena dia takut diseret olehnya ayah. Jari-jarinya digenggam dengan jari Ye Chen, dan dia menangis, aku tidak ingin 20 menit, aku ingin denganmu, kamu pergi dan aku pergi, kamu tinggal dan aku tinggal. Untuk Liu Manqiong, dia tidak bisa meninggalkan Ye Chen sendiri, baik secara emosional maupun rasional. Bagaimanapun, Ye Chen bertarung dengan orang-orang itu demi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja saat ini? Namun, Liu Manqiong tidak menyadari bahwa motivasi yang mendorongnya untuk bertahan saat ini bukan hanya sekedar moralitas. Dalam hatinya, dia sudah memiliki emosi yang berbeda terhadap Ye Chen. Emosi seperti ini belum pernah muncul sebelumnya dalam 24 tahun perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, Liu Manqiong sendiri tidak menyadari adanya emosi tersebut. Saat ini, dia hanya ingin tinggal dan berada di sisi Ye Chen, itu saja. Hong Yuanshan menjadi tidak sabar dan berteriak, brengsek, apakah kamu di sini untuk menampilkan drama Qiong Yao? Setelah itu, dia menunjuk ke arah Liu Manqiong dan mengutuk dengan keras, jika kamu bijaksana, ikuti ayahmu dan menjauhlah, jika tidak jika kamu melakukannya, aku akan menjagamu juga. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Jalang, bukankah ibumu mengajarimu untuk bersikap sopan saat berbicara dengan perempuan? Kesabaran terakhir Hong Yuanshan hampir habis. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Ye Chen dan berkata dengan dingin, brengsek, nak, aku sudah lama menoleransimu. Setelah itu, dia menunjuk ke arah pelatih Lin dan berkata dengan tegas, pelatih Lin, segera cabut lidah anak ini. Pelatih Lin menyipitkan matanya ke arah Ye Chen dan berkata dengan dingin, wah, kamu sendiri yang mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkanku. Ye Chen menatapnya dan bertanya sambil mencibir, saya tahu kamu juga seorang pejuang, bagaimana bisa kamu menjadi seperti ini, bercampur dengan sampah? Apakah kamu berlatih seni bela diri dengan keras hanya untuk menjadi anjing bagi sampah semacam ini? Ketika pelatih Lin mendengar ini,
Matanya tiba-tiba melebar dan dia berseru, "Kamu, bagaimana bisa kamu bilang aku seorang pejuang?" Pada saat ini, pelatih Lin sedikit bingung. Budidaya pencak silat selalu menjadi sesuatu yang bisa dinilai oleh atasan, namun tidak bisa dinilai oleh bawahan. Sekilas Ye Chen dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang pejuang, tetapi dia tidak dapat melihat tingkat kultivasinya. Ini berarti Ye Chen mungkin lebih kuat darinya. Jika Ye Chen adalah prajurit bintang 4, maka dia memang memiliki modal yang gila. Jika Ye Chen adalah prajurit bintang 5, dia bisa dengan mudah melakukan serangan balik hanya dengan tangannya. Melihat pelatih Lin sedikit bingung, Ye Chen berkata dengan sengaja, "Saya tidak dapat melihat apapun, tetapi saya mendengar orang lain berbicara tentang Anda, dan mereka semua mengatakan bahwa Anda adalah prajurit bintang 3. Faktanya, Ye Chen adalah hanya berbicara omong kosong, dan dia tidak mendengarkan. Siapa yang berbicara tentang orang ini dan kultivasinya? Dan alasan kenapa dia mengatakan ini adalah karena dia tidak ingin pelatih Lin diintimidasi terlalu cepat. Bagaimanapun, pelatih Lin adalah yang terkuat di antara orang-orang ini. Jika dia terlalu pengecut untuk mengambil tindakan, maka itu tidak ada artinya." Ketika pelatih Lin mendengar ini, dia langsung merasa lega. Dia, seorang pendekar bintang 3, memang sangat terkenal di kalangan warga Hongmen dan kelompok geng lainnya. Hampir semua orang di jalanan Pulau Hong Kong menyadari reputasi dan kekuatannya. Ye Chen telah mendengar bahwa dia adalah prajurit bintang 3, dan itu tidak mengherankan. Jadi, dia menghela nafas lega dan berkata dengan tatapan angkuh, "Sejujurnya, saya dulunya adalah jenderal bintang 3 di Istana Wanlong." Ye Chen sedikit terkejut, mengangkat alisnya, dan bertanya dengan senyum di wajahnya, "Oh, Anda dulunya dari Istana Wanlong, apakah itu organisasi tentara bayaran Istana Wanlong?" Pelatih Lin berkata dengan dingin, "Itu benar." Ye Chen bertanya lagi, "Lalu siapa yang bertanggung jawab atasmu, Wan Pojun?" Kata pelatih Lin, dia berkata dengan marah, "Sungguh lancang, bagaimana Anda bisa langsung menyebut reputasi penguasa Istana Wanlong?" Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Karena Anda sangat menghormati Wan Pojun, mengapa Anda meninggalkan Istana Wanlong? Mungkinkah diusir?" Semburan rasa malu tiba-tiba muncul di wajah pelatih Lin, dan dia berteriak dengan marah, "Urusanku tidak ada hubungannya denganmu." Setelah itu, dia menatap Ye Chen dan berkata dengan dingin, "Nak, kudengar Wuji berkata bahwa kamu memiliki keterampilan yang bagus. Aku di sini untuk belajar darimu." Begitu dia selesai berbicara, pelatih Lin tiba-tiba bergegas menuju Ye Chen. Liu Manqiong tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan untuk melepaskan diri dari tangan Liu Jiahui dalam sekejap dan mencoba berdiri di depan Ye Chen, tetapi ditarik ke belakang Ye Chen. Menghadapi serangan pelatih Lin, Ye Chen tidak berkedip dan berkata dengan tenang, "Karena kamu berasal dari Istana Wanlong, aku tidak ingin bertengkar denganmu." Membosankan, pelatih Lin berhenti dan bertanya pada Ye Chen, "Kenapa?" Takut, Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Saya khawatir tidak mungkin untuk merasa takut. Saya, Ye Chen, tidak pernah merasa takut sepanjang hidup saya." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan dan berkata dengan ringan, "Saya hanya lelah bermain. Berhentilah berpura-pura, ayo pamer." Pelatih Lin mengerutkan kening dan menatapnya, "Apa maksudmu? Aku memberimu kesempatan untuk berkompetisi secara adil. Jika kamu tidak menghargainya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar," kata Ye Chen. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Pertarungan yang adil denganku, kamu tidak pantas mendapatkannya." Pelatih Lin merasa sangat terhina dan berteriak dengan marah, "Nak, jangan terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir saya tidak berani mengambil tindakan?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Kita akan membicarakannya nanti. Aku akan menelepon seseorang untuk menemuimu." Telepon seseorang? Pelatih Lin mendengus dengan nada menghina, "Kenapa? Kamu masih ingin mencari pembantu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak termasuk pembantu. Tidakkah kamu ingin tahu keberadaan Zhong Zitao? Saya bisa menelepon sekarang. Atur seseorang untuk membawanya masuk." Hong Yuanshan mencibir, "Wah, kamu benar-benar tidak mengetahuinya sampai kamu akan mati.
apakah kamu pikir kamu bisa keluar dengan selamat hanya dengan memanggil 2 orang pembantu? Aku memberitahumu, di wilayahku di Gunung Hongyuan, bahkan jika aku, Raja Surga, datang, aku tidak bisa membawamu pergi. Ye Chen tersenyum dan berkata, aku tidak membutuhkan siapapun untuk membawaku pergi. Setelah itu aku selesai merawatmu, anjing tua ini, aku akan pergi sendiri. Di sini, ketika saatnya tiba, kamu akan berlutut di tanah, merangkak seperti anjing, dan menggonggong seperti anjing untuk mengirimku keluar. Brengsek kamu, Hong Yuanshan sangat marah. Dia menunjuk ke arah Ye Chen dan berteriak pada pelatih Lin, bunuh dia, segera, segera. Zhong Yunqiu di samping tiba-tiba panik. Dia dengan cepat berkata kepada Hong Yuanshan, Ayah Baptis, kamu bisa, jangan bertindak gegabah dulu, Ayah Baptis, lagi pula, Zitao masih di tangannya. Aku mendengar apa yang dia katakan. Tampaknya dia memiliki kaki tangan di luar untuk mendukungnya. Jika kita bertindak gegabah, pihak lain mungkin akan menyerang Zitao. Zhong Yunqiu sangat mengkhawatirkan keselamatan putranya, dan dia tidak berani melepaskannya sebelum dia melihat putranya apa yang sebenarnya dilakukan Hong Yuanshan terhadap Ye Chen. Lagi pula, jika Ye Chen terpojok dan kaki tangannya berkelahi di luar, maka putra kesayangannya akan hilang. Hong Yuanshan juga mengetahui bahwa hidup dan mati Zhong Zitao harus dipastikan sekarang. Jika terjadi sesuatu pada Zhong Zitao, 60 juta dolar yang dijanjikan oleh Zhong Yunqiu dalam 3 tahun pasti akan sia-sia. Jadi, dia menatap Ye Chen dan berkata dengan dingin, Nak, jika Zitao bisa kembali dengan selamat, aku akan membiarkanmu mati bahagia. Jika tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Ye Chen tersenyum dengan tenang, tunggu. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Wan Pojun. Minta dia untuk langsung menuju Tesla di depan pintu bar, menunggu kendaraan dibuka kuncinya, lalu membawa Zhong Zitao ke bagasi. Kemudian, dia berkata kepada Liu Manqiong di sampingnya, MS Manqiong, mobil Anda seharusnya bisa dibuka kuncinya dari jarak jauh, kan? Liu Manqiong mengangguk sedikit dan bertanya dengan bingung, Ye Chen, siapa yang Anda minta untuk datang dan membantu? Ye Chen berkata dengan santai, Sobat, kamu tidak perlu khawatir, cukup buka kunci mobilnya. Oke. Liu Manqiong mengeluarkan ponselnya dan membuka kunci mobil dari jarak jauh. Di depan pintu, Wan Pojun dan 2 raja perang istana Wanlong sudah berdiri di depan Tesla menunggu. Setelah kendaraan dibuka kuncinya, Wan Pojun membuka bagasi dan melihat seorang pria tak sadarkan diri terbaring di dalam. Dia berkata kepada Lu Haotian di sampingnya, Haotian, gendong dia, ya, Tuhan. Lu Haotian tidak ragu-ragu, menarik. Zhong Zitao mengeluarkannya dengan satu tangan dan meletakkannya di bahunya. Setelah itu, mereka bertiga masuk ke Wave Club dengan sikap angkuh. Anak laki-laki yang berjaga di pintu segera menghentikan mereka dan berkata dengan keras, tidak ada urusan di sini hari ini, silakan pergi. Wan Pojun sedikit mengernyit, menatapnya dan bertanya, apakah kamu yakin? Mata pembunuh Jun terkejut, dan dia berkata dengan panik, saya akan pergi bertanya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari masuk, berteriak dengan panik, Tuan, ada 3 orang di luar yang ingin datang masuk. Oh tidak, ada 4 orang, dan salah satu dari mereka membawa 1 di bahunya. Hong Yuanshan mengerutkan kening dan segera menebak bahwa orang yang membawa orang lain adalah cucu baptisnya dan Zhong Zitao. Jadi dia bergumam, 3 orang berani datang ke tempat saya untuk bermain. Tahukah kamu bahwa saya memiliki lebih dari 100 orang di sini? Biarkan mereka masuk. Anak laki-laki itu buru-buru berlari kembali ke pintu dan berkata kepada Wan Pojun, kalian, silakan masuk. Wan Pojun tidak berkata apa-apa, dan mengambil 2 langkah untuk memimpin 2 raja perang, Lu Haotian dan Chen Zonglei, masuk. Saat ini, wajah Hong Yuanshan dipenuhi dengan senyuman kesuksesan. Dia merasa bahwa Ye Chen tidak hanya gila dan gila, tetapi juga sangat bodoh. Jadi, dia memandang Ye Chen dengan wajah bercanda dan berkata sambil tersenyum, Nak, ketika kamu pertama kali memasuki dunia,
Kamu tidak bisa hanya berpura-pura menjadi keren, kamu harus lebih menggunakan otakmu. Dalam hal ini, My anak baptisnya adalah satu-satunya kartu trufmu. Jika kamu berubah jika aku jadi kamu, aku akan bertarung sampai akhir dengan kartu truf ini. Aku tidak berharap kamu mengambil inisiatif untuk mengembalikan kartu truf ini. Sungguh mengesankan. Untuk orang bodoh anak muda sepertimu, aku sudah ada selama bertahun-tahun, tapi kamu masih yang pertama sekali bertemu. Ye Chen sudah melihat Wan Pojun dan mereka bertiga. Jadi dia tersenyum dan berkata kepada mereka bertiga, "Ayo terus. Pojun, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah Tuan Hongmenmen Pulau Hong Kong yang terkenal, Hong Yuanshan. Anjing tua ini mengajari saya beberapa pengalaman bepergian di dunia. Anda juga harus datang dan mendengarkan bersama." Pelatih Lin, yang berdiri di depan Ye Chen dengan pedangnya berperang, tanpa sadar melirik ke belakang. Dia awalnya berpikir jika Ye Chen memanggil beberapa pembantu, dia pasti harus mati. Namun ketika melihat orang itu dengan jelas, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Otaknya langsung pusing, bahkan matanya mulai kehilangan pandangan. Dia tidak pernah bermimpi bisa melihat Wan Pojun, penguasa istana Wanlong, dan 2 dari 4 raja perang istana Wanlong di sini. Pada awalnya, selama pertempuran di Gunung Yeling, dunia luar tidak mengetahui situasi pertempuran yang sebenarnya. Semua orang mengira istana Wanlong telah menghancurkan keluarga Ye, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya 2 dari 4 raja istana Wanlong tewas di tangan Ye Chen. Di aula Wanlong saat ini, hanya ada 3 orang di puncak piramida. 1 adalah Wan Pojun, dan 2 lainnya adalah Lu Haotian dan Chen Zonglei. Mereka semua ada di sini sekarang. Bahkan ketika dia berada di aula Wanlong, pelatih Lin memiliki sedikit kesempatan untuk berhubungan dekat dengan Wan Pojun. Atasan langsungnya adalah seorang Jenderal Bintang 5, dan Jenderal Bintang 5 itu berada di bawah komando Lu Haotian. Oleh karena itu, ketika dia tiba-tiba melihat Wan Pojun dan 3 orang lainnya, pelatih Lin merasa seolah-olah seluruh darah di tubuhnya telah terkuras, dan dia merasa semua ini tidak realistis, seperti mimpi. Saat ini, Hong Yuanshan tidak memperhatikan pelatih Lin yang disambar petir. Dia baru saja dimarahi oleh Ye Chen sebagai anjing tua, dan dia sudah sangat marah. Jadi, dia menunjuk ke arah Wan Pojun dan 3 lainnya, dan mencibir pada Ye Chen. "Nak, apakah menurutmu memanggil ketiga bocah nakal ini bisa membuatmu aman? Biar ku beritahu, bukan hanya kamu hari ini. Jangan bahkan berpikir untuk membiarkan ketiga orang jahat ini hidup-hidup." Wan Pojun tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Apakah semua geng lokal di Hong Kong begitu galak?" Hong Yuanshan mencibir, "Apa? Ya? Kamu tidak tahu apapun tentang Pulau Hong Kong? Jadi kamu berani datang ke sini dan bersikap sombong, percaya atau tidak? Aku meminta kalian untuk datang ke sini jika kalian memiliki takdir. Tetapi jika kalian tidak memiliki takdir untuk kembali." Wan Pojun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu menatap Ye Chen, dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, anjing tua ini bisa menggonggong begitu banyak. Pasti membuatmu sangat kesal. Apakah kamu perlu bawahanmu menyuruhnya diam?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Biarkan anjing itu menggonggong jika dia menyukainya. Anjing tua seperti itu bahkan tidak bisa melarikan diri. Dia tidak bisa berlari cepat. Dia menggigit dan tidak bisa menggigit. Dan jika kamu tidak membiarkannya berteriak, dia akan mati lemas." Hong Yuanshan tidak tahan lagi. Dia memandang pelatih Lin yang memiliki ekspresi kusam di wajahnya dan berteriak dengan marah, "Pelatih Lin, apa yang masih kamu lakukan di sini? Kenapa tidak kamu bunuh mereka dengan cepat, baru?" Kemudian Lu Haotian memperhatikan pelatih Lin yang tidak bergerak. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu, Lin Feiyang?" Ketika pelatih Lin mendengar ini, dia sepertinya terbangun dari kekacauan, lalu dia berlutut di tanah dengan suara gedebuk, dan berkata dengan suara gemetar dengan penuh hormat, "Bawahan Lin Feiyang. Lihat Tuan Istana, lihat harimau raja berbaju putih, lihat Raja Serigala Kingmu." Pelatih Lin tiba-tiba berlutut di tanah, membuat semua orang yang hadir kecuali Ye Chen, Wan Longdian dan yang lainnya tampak tercengang, seperti disambar petir. "Anda tahu,
Pelatih Lin jelas merupakan sosok top yang unik di Pulau Hong Kong. Kota di Pulau Hong Kong tidak sebesar itu. Meski tempat itu sendiri merupakan tempat yang campur aduk, di mata banyak ahli bela diri, ini sama sekali bukan tempat yang memenuhi syarat untuk ditinggali. Ambil contoh anggota geng di Pulau Hong Kong, mereka jauh dari sehebat yang terlihat di film. Di depan geng sebenarnya, mereka hanyalah sekelompok adik lelaki yang bermain di lumpur. Anggota geng di sini telah melakukan kesalahan. Naik perahu selama 1 jam ke Tai O dianggap kabur. Jika ini benar-benar terungkap, saya khawatir orang di luar akan tertawa terbahak-bahak. Inilah sebabnya mengapa banyak geng Tiongkok pergi ke Jepang atau lebih jauh untuk berkembang di Amerika Utara. Alasannya adalah ruang untuk berkembang di sini sangat kecil. Justru karena itulah pelatih Lin bisa menjadi puncak piramida efektivitas tempur di antara anggota geng di Pulau Hong Kong. Bahkan seorang veteran seperti Hong Yuanshan harus bersikap hormat saat menghadapi pelatih Lin. Namun bagi sosok yang begitu populer di kalangan bintang, tiba-tiba ia berlutut di depan orang lain, dan seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah ia mengidap penyakit Parkinson. Hal ini hanya menumbangkan pandangan hidup semua orang. Sekelompok orang sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat berbicara, dan Hong Yuanshan bahkan lebih ketakutan lagi. Bagaimanapun, dia adalah seorang Jiangnu tua, berbeda dengan orang lain yang sangat terkejut hingga otak mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir. Dia langsung menangkap maksud perkataan pelatih Lin. Tuan Istana apa? Mungkinkah orang ini menjadi kepala istana Wanlong? Memikirkan hal ini, dia ketakutan setengah mati. Matanya tertuju pada pelatih Lin, berharap mendapatkan sesuatu darinya. Dia pesan yang jelas. Pada saat ini, Wan Pojun memandang pelatih Lin, sedikit mengernyit, dan bertanya dengan suara dingin, "Apakah Anda anggota Wanlong Hall?" Pelatih Lin menundukkan kepalanya dan berkata dengan sangat malu, "Kembali ke Hall Master. Bawahan ini pernah menjadi anggota Istana Wanlong. Dia meninggalkan Istana Wanlong 2 tahun lalu." Wan Pojun bertanya, "Mengapa kamu pergi?" Karena. Pada titik ini, Lin Guru kehilangan kata-kata. Dia tidak punya muka untuk membicarakan tentang pengusiran masa lalunya dari Istana Wanlong di depan Wan Pojun. Melihat tampangnya yang patuh dan ragu-ragu, Wan Pojun berteriak dengan tajam, "Kamu pernah menjadi anggota Istana Wanlong, tetapi kamu menundukkan kepalamu seperti orang yang tidak berguna dan hanya tunduk. Sayang sekali, angkat kepalamu." Pelatih Lin ketakutan. Gemetar seluruh, namun, tekanan Wan Pojun memaksanya untuk mengangkat kepalanya dan menatap tatapan Wan Pojun yang seperti obor. Pada saat ini, emosinya runtuh dan dia berteriak dengan keras, "Tuan Istana, bawahannya melanggar disiplin Istana Wanlong, jadi mereka diusir dari Istana Wanlong. Dalam 2 tahun terakhir sejak bawahanku diusir, bukan hari berlalu aku tidak rindu untuk kembali ke Istana Wanlong, dan aku juga berharap agar engkau, Tuan Istana, dapat berbelas kasihan dan mengizinkan bawahanmu untuk terus mengabdi di Istana Wanlong." Wan Pojun berbalik, memandang Lu Hautian, dan berkata, "Hautian, mengapa dia diusir?" Lu Hautian menjawab, "Kembali ke kepala istana. Jika saya ingat dengan benar, dialah yang seharusnya melanggar larangan dan menyalahgunakan obat-obatan terlarang dalam mengejar terobosan dalam budidaya. Menurut Istana Wanlong, menurut hukum, mereka yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang harus diusir dari Istana Wanlong." Wan Pojun mengangguk, lalu memandang pelatih Lin dan bertanya kepadanya, "Tahukah Anda mengapa saya tidak mengizinkan anggota Istana Wanlong menggunakannya, obat terlarang?" Instruktur Lin menangis dan berkata, "Saya tahu, meskipun obat terlarang sangat membantu dalam meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, intinya adalah untuk menarik potensi tubuh manusia terlebih dahulu dan memiliki efek samping yang besar pada penggunanya sendiri. Kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya." Wan Pojun menatapnya, menunjuk ke arah Hong Yuanshan yang ketakutan di samping, dan bertanya lagi, "Meskipun kamu telah diusir dari Istana Wanlong, kamu pernah menjadi anggota Istana Wanlongku. Setiap anggota yang pernah bertugas di Istana Wanlong bangga,
Tapi kenapa kamu rela merosot dan bekerja untuk sampah kelas rendah seperti itu? Lin Jiaotu mengaku dengan berlinang air mata, Tuan Istana. Bawahan ini juga bingung dan serakah untuk sementara waktu, jadi dia dibujuk oleh anjing tua ini untuk menjadi pemimpin Hongmen. Bawahan ini telah mempermalukan wajah Tuan Istana dan saudari Istana Wanlong yang tak terhitung jumlahnya. Tolong hukum dia. Wan Pojun berkata, kamu bukan lagi anggota Istana Wanlong. Apapun yang kamu lakukan tidak ada hubungannya dengan Istana Wanlong. Jadi kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu telah kehilangan wajah Istana Wanlong. Setelah mengatakan itu, Wan Pojun memandang Ye Chen, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, berkata dengan hormat, Tuan Ye, meskipun orang ini bukan lagi anggota Istana Wanlong, dia juga pernah mengabdi di bawah-bawahannya. Sekarang dia rela jatuh, membantu kejahatan sejak awal, buta, dan telah menyinggung perasaanmu. Setelah itu, bawahan tidak akan bisa melarikan diri tanggung jawab mereka. Terserah Tuan Ye untuk memutuskan bagaimana menghukumnya. Kata-kata Wan Pojun membuat semua orang fokus pada Ye Chen. Saat ini, orang-orang ini mengerti kenapa Ye Chen tidak pernah menganggap serius Hong Yuanshan. Ternyata dialah bos sebenarnya. Bahkan Wan Pojun yang terkenal dan berkuasa akan menyebut dirinya bawahan di depannya, artinya sudah jelas dengan sendirinya. Artinya semua orang di Istana Wanlong, termasuk Wan Pojun, sebenarnya setia kepada Ye Chen. Hong Yuanshan, yang seperti rubah tua, langsung mengerti siapa yang telah dia sakiti hari ini. Orang yang saya sakiti hari ini ternyata adalah penguasa Istana Wanlong yang sebenarnya. Dia langsung berlutut di tanah, menamparkan dirinya sendiri, dan menangis kepada Ye Chen. Tuan Ye, saya telah menyinggung Anda hari ini karena kebutaan saya. Tolong jangan perlakukan saya seperti tulang tua yang akan dikuburkan. Ye Chen tersenyum, tidak, kamu bukan tulang tua, kamu hanyalah seekor anjing tua. Ketakutan di hati Hong Yuanshan telah menghancurkan semua kemarahan dan penghinaan di hatinya. Dia mengangguk dengan tergesa-gesa. Kamu bisa mengatakannya ya. Aku hanyalah seekor anjing tua yang hanya bisa menggonggong. Tolong pertimbangkan umurku dan luangkan aku kali ini. Ye Chen mencibir. Kamu ingin untuk membunuhku sekarang. Dan sekarang kamu berlutut di tanah dan berkata bahwa kamu adalah anjing tua dan hanya ingin aku melepaskanmu. Jika aku, Ye Chen, begitu mudah diajak bicara, apa yang akan aku lakukan untuk meyakinkan publik di masa depan? Hong Yuanshan gemetar dan menangis. Berkata, saya hanya berbicara cepat, tidak ada niat jahat. Oh, Ye Chen tertawa dan berkata, ternyata bahwa saya baru saja berbicara cepat. Apa yang Anda ingin pelatih Lin lakukan sekarang? Datang. Oh, ngomong-ngomong, Anda memintanya untuk membuka mulut saya dan mengeluarkan lidah saya. Benar kan? Hong Yuanshan sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya bergetar seperti sekam, dan dia tergagap. Aku di sini. Aku berbicara omong kosong. Tidak, itu semua omong kosong. Itu omong kosong. Ye Chen melambaikan tangannya. Hong Yuanshan, kamu sudah menjadi orang tua. Kamu menggunakan pengalamanmu sendiri untuk menganalisis apa yang terjadi hari ini. Apakah menurutmu masalah ini bisa selesai jika kamu berlutut di tanah dan memohon padaku? Beberapa kata, lalu mempermalukan diri sendiri. Kamu telah keluar selama bertahun-tahun, dan kamu telah bertemu pasti ada banyak orang yang berlutut di tanah memohon padamu. Jadi bagaimana kamu melakukannya? Hong Yuanshan melihat ekspresi dingin Ye Chen dan langsung mengerti dalam hatinya bahwa dia pasti tidak akan bisa selamat dari bencana hari ini dengan selamat. Memikirkan hal ini, dia bertanya pada Ye Chen dengan air mata mengalir di wajahnya. Tuan Ye, apa yang akan Anda lakukan agar Anda dapat menunjukkan rasa hormat Anda? Ye Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan ringan, sederhana sekali. Saya ingin memperlakukan Anda sebagai pribadi, caranya adalah dengan menyembuhkan tubuh orang tersebut. Hong Yuanshan sangat ketakutan dengan kata-kata Ye Chen hingga dia hampir mengalami serangan jantung saat itu juga. Jika dia menggunakan kata-kata kasar yang baru saja dia ucapkan, maka Ye Chen akan membalas dengan cara yang sama seperti orang lain,
dan dia pasti akan merobek mulutnya sendiri dan merobek lidahnya. Jangan bicara apakah tubuh dan tulang saya mampu menahannya. Kalaupun saya bisa, setelah mengalami ini, saya takut kehilangan separuh hidup saya. Memikirkan hal ini, dia sangat ketakutan. Dia menutupi dadanya dan menahan rasa sakit yang parah di hatinya. Dia menangis dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya terlalu tua untuk menanggung masalah." Ye Chen tersenyum dan berkata dengan santai, "Oh, tidak apa-apa, jika kamu tidak tahan dengan masalah ini, mati saja di sini. Lagi pula, aku tidak peduli apakah kamu hidup atau mati." Mata Hong Yuanshan bengkak karena menangis. Dia berlutut di atas tanah dan terus bersujud kepada Ye Chen. Menangis di mulutnya berkata, "Tuan Ye, saya benar-benar menyadari bahwa saya salah. Tolong tunjukkan rasa hormat Anda." Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Kata-kata Chezulu tidak ada habisnya. Setelah mengatakan itu, dia memandang pria yang berlutut di tanah. Pelatih Lin berkata dengan tenang, "Karena kamu pernah menjadi anggota Istana 10.000 Naga, aku bisa membiarkanmu menjaga milikmu berkultivasi. Tetapi bagaimana kamu harus bersikap tergantung pada kamu." Ketika pelatih Lin mendengar ini, seluruh tubuhnya. Pria itu terkejut, dan kemudian dia tanpa sadar melihat ke arah Hong Yuanshan dan berteriak dengan marah, "Hong Yuanshan, kamu anjing tua menyesatkanku." Setelah itu mengatakan itu, dia segera bergegas ke depan, menjepit kepala Hong Yuanshan dengan kedua tangannya, dan membanting tangannya dengan keras. Dengan satu robekan, sudut mulut Hong Yuanshan robek menjadi 2 lubang besar. Hong Yuanshan menjerit kesakitan, tapi pelatih Lin tidak berniat melepaskannya begitu saja. Malah dia mengulurkan tangan dan mencoba merobek lidahnya. Wajah Liu Manqiong menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berseru kepada Ye Chen, "Ye Chen, ini akan membunuh seseorang." Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada pelatih Lin, "Lupakan, jaga lidahnya sampai nanti. Akan berguna bila Anda memintanya berlutut di tanah untuk belajar menggonggong." "Iya." Pelatih Lin menyingkir dengan hormat, lalu berlutut di tanah lagi. Saat ini, Hong Yuanshan tidak memiliki keberanian untuk mendikte hidup dan mati. Dia berlutut di tanah, mulutnya berlumuran darah seperti badut, dan dia terus menangis tak terkendali. Dia telah melakukan hal kejam seperti ini kepada banyak orang, tetapi ini adalah pertama kalinya hal itu terbalas pada dirinya sendiri. Meskipun Liu Manqiong memiliki pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya untuk ditanyakan pada Ye Chen, pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. "Ye Chen, bukankah menurutmu ini terlalu berlebihan untuk orang tua?" Ye Chen berbalik dan menatap si. Berkata dengan serius, "Nona Manqiong, jangan lupa, inilah yang ingin dia lakukan padaku sekarang, dan dia juga menginginkan hidupku. Jika aku, Ye Chen, tidak dapat melindungi situasi ini hari ini, maka aku akan menjadi seperti mungkin aku yang berlutut di depanmu seperti itu, dan mungkin aku akan mati di depanmu. Sekarang aku hanya memberinya sedikit warna, yang masih merupakan diskon besar untuknya, jadi aku tidak melakukannya. Menurutku aku bertindak terlalu jauh. Sebaliknya, dia juga ingin berterima kasih padaku karena telah menunjukkan belas kasihan." Hong Yuanshan juga dengan cepat berkata dengan samar, "Nona Manqiong, ya, Tuan Ye benar. Tuan Ye lah yang menunjukkan belas kasihan. Anda membunuh saya." Pada saat ini, pertahanan psikologis Hong Yuanshan telah benar-benar runtuh. Dia hanya punya satu pemikiran sekarang, yaitu, tidak peduli berapa biayanya atau seberapa besar martabatnya, dibayar, dia harus berusaha untuk bertahan hidup. Liu Manqiong sedikit terkejut. Dia memahami logika yang mendasari kata-kata Ye Chen. Dan jauh di lubuk hatinya, dia tahu betul bahwa tidak ada yang salah dengan perkataan Ye Chen. Jika Hong Yuanshan adalah orang yang memperoleh kekuatan saat ini, maka Ye Chen pasti tidak akan bisa bertahan. Sebagai perbandingan, Ye Chen memang sangat manusiawi. Saat ini, Ye Chen memandang Hong Yuanshan dan berkata dengan tenang, "Ada banyak orang yang ingin membunuhku, Ye Chen. Meskipun beberapa orang sudah mati, beberapa masih hidup, aku, Ye Chen, tidak akan pernah melakukan apa yang kamu lakukan.
melakukan barusan. Jika saya ingin membunuh orang lain, saya biasanya memberikan jalan bagi mereka untuk hidup. Sekarang Anda ingin hidup, saya juga dapat memberi Anda kesempatan. Itu tergantung apakah Anda dapat memanfaatkannya. Hong Yuanshan sangat bersemangat bahwa dia mengabaikan rasa sakit yang parah. Mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan merawatnya dengan baik." Ye Chen berkata dengan ringan, "Pertama-tama, saya ingin Anda membuang semua kekayaan keluarga Anda dan menyumbangkan semua aset Anda untuk amal. Anda tidak dapat membelanjakan 1 sen pun. Tetaplah di sini." Meskipun Hong Yuanshan merasa tertekan, dia juga tahu bahwa jika uangnya hilang, Anda dapat menghasilkan lebih banyak, tetapi jika hidup Anda hilang, Anda tidak punya apa-apa. Jadi dia segera mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, saya menerima." Ye Chen menambahkan. Kedua, hari ini semua bawahan Anda mengetahui identitas saya. Saya adalah orang yang relatif rendah hati dan tidak suka identitas saya dibocorkan. Jadi masuk akal jika orang-orang ini semua harus dibungkam. Begitu Ye Chen mengatakan ini, semua orang di tempat. Kejadian adik laki-laki itu sangat ketakutan sehingga banyak orang ingin melarikan diri. Tetapi saat ini ada sosok di depan pintu, melemparkan semua orang yang ingin lari kembali. Berdiri di depan pintu adalah seorang jenderal bintang 5 dari istana Wanlong. Wan Pojun memintanya untuk menjaga pintu untuk memastikan tidak ada yang dilepaskan. Dengan dia sendirian, para gangster ini tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Banyak dari mereka yang dipukul dan terluka parah begitu mereka berlari ke pintu. Ye Chen berkata dengan dingin saat ini, siapapun yang berniat melarikan diri akan dibunuh tanpa ampun. Begitu kata-kata ini keluar, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang berani bertindak gegabah. Lebih dari 100 anggota Hongmen berlutut di tanah, menangis dan memohon belas kasihan. Ye Chen melihat sekeliling dan berkata dengan keras, "Aku baru saja mengatakannya. Aku bisa memberi anjing tua Hong Yuanshan ini kesempatan untuk hidup, dan aku juga bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Tetapi jika kamu tidak menghargainya, jangan salahkan aku, Ye Chen, karena bersikap kasar, hilang." Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani berbicara. Baru kemudian Ye Chen berkata, "Saya akan mengatur agar Anda naik kapal malam ini, dan semua orang akan pergi ke Surya untuk bekerja di Istana Wanlong. Jika Anda berperilaku baik, saya akan mengizinkan Anda kembali dalam 10 tahun. Namun, jika seseorang bermaksud melarikan diri, juga menembak mati." Ketika semua orang mendengar ini, mereka menangis dan menangis dengan sedihnya. Pergi ke Suriah dan bekerja sebagai kuli selama 10 tahun. Bagaimana para gangster yang biasanya menindas dan mendominasi pasar ini bisa menanggung kejahatan seperti itu? Apalagi begitu mereka meninggalkan Pulau Hong Kong, mereka bahkan tidak bisa menghitungnya. Apalagi berada di bawah komando Wanlong Dian, anggota Wanlong Dian ada puluhan ribu, dan mereka tidak bisa sembarangan menyinggung siapapun. Saat itu, mereka akan menjadi budak yang bisa ditindas oleh orang lain. Melihat tidak ada yang menjawab, Ye Chen berkata kepada Wan Pojun, "Pojun, karena kita telah memberi mereka cara untuk hidup, tetapi mereka tidak menerimanya, maka bunuh mereka semua, jangan tinggalkan siapapun." Wan Pojun mengangguk tanpa berpikir dan berkata, "Bawahan saya patuh." Hal ini membuat takut para gangster ini. Jadi mereka semua mulai bersujud dan berteriak agar saya menerimanya. Melihat mereka yakin, Ye Chen bertanya kepada Wan Pojun, "Berapa banyak orang yang datang ke Wanlong Hall kali ini?" Wan Pojun buru-buru berkata, "Kembali ke Tuan Ye. Total 180 orang datang ke Wanlong Hall. Kebanyakan dari mereka sudah telah bersembunyi di dekat rumah anggota inti geng besar di Hong Kong." Ketika Hong Yuanshan mendengar ini, dia semakin ketakutan. Ternyata Istana Wanlong telah melakukan penyergapan, dan semua anggota inti geng-geng besar di Hong Kong terbunuh. Termasuk ini, apa yang sebenarnya Ye Chen akan lakukan? Dia sudah menjadi penguasa istana 10.000 naga. Apakah dia masih menginginkan tanah seluas 3/4 hektar ini di tangan geng Pulau Hong Kong? Saat ini, Ye Chen melihat ke arah Hong Yuanshan dan berkata, "Hong Yuanshan, kamu sudah tua. Saya akan lebih manusiawi dan tidak akan membiarkan kamu pergi ke Suriah.
saya akan menjadikan kamu sebagai pemimpin Hongmen di Pulau Hong Kong. Hong Yuanshan mendengar ini. Setelah mengatakan ini, dia bersujud dengan sangat terkejut. Terima kasih, Tuan Ye, atas tangan mulia Anda. Terima kasih, Tuan Ye, atas tangan mulia Anda. Ye Chen mencibir dan berkata, Don jangan cemas, saya akan meninggalkan Anda di Hongmen, dan saya punya tugas untuk Anda. Hong Yuanshan dia berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, tolong beritahu saya. Ye Chen berkata, saya ingin Anda mengumpulkan 10 miliar US dollar untuk Istana Wanlong dalam 10 tahun ke depan. 10 miliar, Hong Yuanshan merasa seperti disambar petir dan menangis. Berkata, Tuan Ye, total semua aset saya paling banyak hanya 100 juta dolar AS, dan Anda minta saya untuk menyumbangkan semuanya. Bagaimana Anda meminta saya untuk mengumpulkan 10 miliar dolar AS dalam 10 tahun? Ye Chen menunjuk Zhong Yun Qiu, yang berada di sampingnya, berkata dengan tenang, apakah kamu tidak memiliki anak baptis yang berbakti? Bersambung.